Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Eljon, welcome back with me Nika Swandi in Fashion Corner. Hayo, siapa dari kalian yang udah menunggu episode selanjutnya dari Fashion Corner, karena pasti kalian mau tahu seputar fashion ataupun lifestyle. Nah, kali ini kembali lagi Unike akan, ini sebenarnya sedikit berbeda sih. Sebenarnya selain menggunakan kacamata, yang berbeda adalah aku akan memberitahukan kalian informasi seputar salah satu brand. Ini brand besar, ini bisa dibilang high end ya, luxury brand juga boleh. Pokoknya brand-brand yang sering banget dipakai artis. Kalau misalkan kalian tahu Bella Hadid, itu dia adalah salah satu muka dari brand salah satu ini. Jadi siapa tahu kalian ada yang memiliki uang lebih ya teman-teman ya, terus kalian mau membeli atau membelanjakan uang kalian itu ke brand yang luxury, high end. Siapa tahu salah satu brand Italia ini adalah pilihan kalian untuk berbelanja gitu ya. Siapa tahu kalian cocok dengan salah satu brand ini. Mungkin di luar sana kalian taunya LV, kalian tahu Versace, kalian juga tahu YSL. Nah, aku tadi udah nyebutin 3. Nah, itu ada di salah satunya. Kali ini aku akan memberitahukan kalian informasi mengenai Versace. Siapa nih dari kalian yang belum tahu brand besar ini? Ini adalah salah satu brand dari Italia. Didirikannya udah lama banget, ini salah satu brand legendary ya teman-teman ya. Dan kalau kalian nggak tahu, ini dinyanyiin sama Mas Bruno, Versace on the floor gitu. Aduh, gila, makanya itulah. Oke, langsung aja ya kita masuk ke pelajaran pertama. Aku udah kayak guru ya, kayak guru beneran ya. Nih aku mau kasih tahu sejarah dulu ya mengenai Versace, sebelum akhirnya nanti aku akan memberitahukan kalian ciri-ciri dari Versace. Siapa tahu ternyata brand ini cocok sama personality kalian, jadi kalian bisa beli brand ini suatu saat nanti. Dan aku juga akan membeli brand ini suatu saat nanti, amin. Sejarah Versace ya teman-teman. Jadi awalnya Versace ini, brand besar ini adalah sebuah brand dari Italia dan didirikan pada tahun 1978 di Milan, Italia. Nah, yang mendirikan adalah seorang Madam Gianni Versace ya pada saat itu. Dan beliau ini dilahirkan pada tahun 1946 di Reggio Calabria, Italia, dan dibesarkan dalam lingkungan yang kaya dengan pengaruh seni dan fashion. Karena ibunya Gianni Versace ini adalah seorang penjahit pada saat itu. Lalu, long story short, Gianni Versace ini pindah ke Milan pada tahun 1972 dan akhirnya beliau mulai bekerja sebagai desainer pakaian untuk rumah mode lokal di Italia sana. Dan juga akhirnya Versace ini berhasil untuk mendirikan rumah modenya sendiri pada tahun 1978 yang dinamakan Gianni Versace Donna. Lalu setahun kemudian dia juga mendirikan untuk koleksi prianya, yaitu dinamakan Versace Uomo. Nih aku kalau misalkan ada salah-salah pengejaan ya, mohon maaf karena emang Italiano saya agak susah. Oke. Nah, Versace ini terkenal dengan desainnya yang mencolok dan juga motif cetak yang khas. Versace ini mendapatkan popularitas internasional pada tahun 1980, 1980-an sampai 1990-an, karena tadi ciri khasnya yaitu motif yang mencolok ataupun adalah khas-khas dari motifnya tersebut, dan juga dibantu oleh seleb-seleb yang menggunakan karya-karya desain dari Versace ini. Seperti contohnya ada Naomi Campbell, dia adalah salah satu legendary model juga ya teman-teman. Dan juga ada penyanyi Madonna yang seringkali menggunakan karyanya. Sebenarnya masih banyak lagi sih teman-teman yang menggunakan, selebriti lain yang menggunakannya, tapi itu salah duanya. Lanjut. Gianni Versace ini sayangnya unfortunately meninggal dunia secara tragis dalam serangan pembunuhan di luar rumahnya di Miami, Florida pada tahun 1997. Tapi beruntungnya brand ini dilanjutkan oleh adik perempuannya, yaitu Donatella Versace, yang kalian pasti tahu ya, sering banget mendengar namanya. Dan dia ini mengambil alih sebagai direktur kreatif merek Versace. Sementara ada saudara laki-lakinya yaitu Santo Versace yang mengurus branding mereknya si Versace itu sendiri. Dan sampai saat ini brand Versace ini masih berkembang terus mengikuti zaman, tapi tidak lupa untuk mengambil atau tidak lupa untuk tetap
menggunakan ciri khas Versace, itu tadi motif-motifnya mereka yang agak berani. Lalu teman-teman, pada tahun 2018, rumah mode Versace ini diakuisisi oleh grup mewah Prancis juga luxury brand lainnya, LVMH atau Moet Hennessy Louis Vuitton, atau kalau misalkan kalian taunya LV lah ya, Louis Vuitton gitu ya. Atau gimana sih teman-teman bacanya? Nah, rumah mode Versace ini diakuisisi oleh si LVMH tadi dan memberikan dukungan keuangan, finansial, dan juga sumber daya yang lebih besar pastinya untuk mendukung keberlangsungan brand Versace ini, karena kan legend ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Itu tadi udah sejarahnya Versace, jadi kalian kurang lebih udah tahu. Lanjut ke informasi selanjutnya adalah ciri khas Versace. Jadi siapa tahu kalian ada yang taunya mungkin Dior karena kalian suka Blackpink ya. Salah satunya adalah Jisoo. Jisoo itu kan mukanya Dior, ataupun YSL yang di brandinginnya sama Rose gitu ya. Ini Versace ini sebenarnya dari Blackpink nggak ada sih, cuman ini karena kalau Blackpink itu bisa kita lihat mereka yang digunakan itu standarnya Korea adalah minimalis. Sedangkan Versace ini yang agak mewah ya. Ini kenapa pakainya V ya? Karena mewah banget. Mereka sangat ciri khasnya tuh kuat di mewahnya, di elegannya, dan juga mungkin bisa dibilang sensualitas. Oke, kita lanjut aja biar kalian bisa mencatat ya. Catat ya teman-teman ya. Yang pertama adalah ciri khas Versace memiliki motif cetak yang mencolok. Nah, salah satu contohnya adalah seperti kepala Medusa ataupun motif gereja seperti motif geometris Yunani dan motif hewan seperti singa dan ular. Kalau kalian sempat melihat baju yang digunakan oleh Mbak Kylie yang di sini ada kepala singa besar gitu ya, atau kepala binatang buas besar gitu di sini, itu adalah salah satu karyanya Versace. Nah, itulah ciri khasnya. Jadi walaupun bajunya minimalis tapi ada yang gede gitu loh yang ditampilkan oleh si Versace ini. Nah, motif ini seringkali diaplikasikan secara besar-besaran dan mencolok pada pakaian ataupun aksesoris ataupun perhiasan-perhiasan dari brand Versace ini sendiri. Itu dia teman-teman. Jadi salah satu kalau misalkan kalian udah tahu nih, ternyata kalian sukanya brand-brand yang minimalis, yang chic, yang nggak suka motif-motif gede, ya udah berarti Versace bukan untuk kalian. Tapi lanjut nih, siapa tahu ke ciri-ciri berikutnya ada yang personalitas kalian nih. Lanjut aja kita ke ciri-ciri kedua, yaitu estetika glamor dan sensual. Seperti tadi yang udah aku sampaikan ke kalian ya, mereka ini mewah banget dan juga sensualitas karena pakaian mereka ini menampilkan siluet yang vokal ataupun siluet yang sangat terlihat dan juga pemotongan yang berani serta pemakaian bahan yang seringkali mengkilap dan transparan. Nah, gaya ini mengeksplorasi sensualitas dan kepercayaan diri dalam cara berpakaian, khususnya wanita. Sebenarnya laki-laki juga ada sih, cuman karena aku wanita, jadi aku memperhatikan si wanita ini yang seringkali menggunakan brand-brand dari Versace. Dan sebenarnya ini kayak sebenarnya dibilang sosialita tapi nggak berlebihan juga, tapi bisa jadi dibilang sosialita juga. Glamor dan sensualnya itu kalau misalkan mungkin kalian sensual yang ada di otak kalian, mungkin yang kalian pikirkan adalah sensual yang kelihatannya seperti tidak classy, tapi berbeda dengan Versace karena aku masih suka dan masih terlihat elegan aja, terlihat sangat mahal, bukan sensual yang ecek-ecek gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ciri khas selanjutnya adalah penggunaan warna yang kuat. Nah, mereka seringkali menggunakan kombinasi warna yang kontras, seperti contohnya emas dicampurkan hitam, dicampurkan juga emas, atau hitam emas lagi, merah ataupun biru, atau pokoknya warna-warna yang mencolok lah ya. Nah, warna-warna ini membantu menciptakan tampilan yang pastinya mencolok dan pastinya eye-catching. Jadi, seringkali kalian melihat mungkin bajunya, dressnya hitam, kayak yang tadi udah aku bilang, Mbak Kylie pakai, tapi tiba-tiba ada kepala singa gede di situ, ataupun misalnya kalian menggunakan baju yang polos tapi ternyata banyak banget perhiasan yang digunakan, maksudnya kayak goldnya lah atau warna-warna apapun yang mencolok yang membuat kesan glamor dan pastinya sensual karena cuttingannya juga menurut aku oke banget sih. Menurut aku kalau kalian percaya diri dengan tubuh kalian pakai brand ini, wah, powerful banget kalian teman-teman. Oke, lanjut.
Elemen dekoratif yang ekstravagan. Nah, ini maksud aku tadi ekstravagan yang dipakai oleh Mbak Kylie ya, yang agaknya gede sekali gitu, tapi tetap menampilkan kesan mewah juga. Nah, seperti contohnya adalah bordiran ataupun manik-manik, payet, dan juga aplikasi logam-logam yang digunakan, dan juga detail-detail yang memberikan sentuhan glamor dan memperkaya tampilan produk Versace. Intinya teman-teman, ciri khas dari kain ataupun desain Versace ini memperlihatkan identitas merek yang kuat pastinya ya, karena Versace kan mau diingat ya, semua brand juga sebenarnya mau diingat, dan juga mencerminkan gaya hidup yang mewah, glamor, dan sensualitas. Siapa di sini kalian yang memiliki 3 kepribadian ini? Menurut aku bisa bilang kalau aku lumayan oke lah sama si brand Versace ini. Tapi kalau misalkan kalian sukanya brand-brand yang tadi, yang minimalis aja, yang low-key aja gitu ya bahasanya, itu sepertinya brand Versace ini agak terlalu berat di kalian. Nah, buat kalian juga yang mungkin mau coba ataupun kalian merasa, oh aku rasanya pengen menjadi wanita yang powerful, tapi juga mau jadi wanita yang eye-catching, ini Versace berarti cocok banget buat kalian. Jadi siapapun kalian yang merasa cocok dengan identitas kalian, boleh kalian nabung dari sekarang, karena brand Versace ini namanya aja high end ya teman-teman ya. Jadi harganya juga bukan harga yang gimana-gimana gitu loh. Tapi aku yakin kita semua bisa akan membeli brand ini. Nanti mungkin suatu saat aku akan di fashion review kali ya teman-teman ya. Aku akan mereview brand-brand Versace, mungkin dari koleksi summernya ataupun special collectionnya dari Versace ini, ataupun selebritas-selebritas yang menggunakan brand ini pada saat mereka menghadiri suatu acara. Nah teman-teman, gimana? Apakah kalian sudah cukup tahu dan familiar mengenai brand Versace ini? Boleh banget dong kalian tulis di kolom komentar. Siapa tahu kalian punya masukan lain ataupun kalian punya informasi lainnya yang belum aku sebutkan. Nanti kita akan bertukar informasi di kolom komentar, dan siapapun kalian yang memiliki request, mungkin Kak mau dong brand-brand yang lain, atau mungkin jangan brand luxury terus dong Kak, ini baru sekali sih, belum bisa terus ya. Kak mau dong brand apa gitu, brand A, brand B, itu boleh banget kalian tulis di request ya di kolom komentar. Nanti akan aku sampaikan informasinya, akan aku ceritain ke kalian mengenai brand itu pastinya di episode selanjutnya. Itu dia tadi teman-teman mengenai Versace. Kira-kira di selanjutnya aku akan cerita tentang siapa ya? Maka tetap saksikan Fashion Corner bersama aku Yuni Keswandi, pastinya hanya ada di Eljon TV. See you sahabat Eljon. Mwah. Halo Sobat Eljon semuanya, gimana? Kalian sudah nonton videonya kan? Saya Cikita Febrilia Gevani Tanati, Putri Pariwisata Indonesia Papua Barat 2022 mau mengajak kalian semua. Jangan lupa subscribe YouTube Eljon dan juga tekan tombol notifikasi untuk mengetahui updatean terbaru dari Eljon, dan juga dibagiin serta membagikan komentar-komentar yang positif tentunya. Terima kasih.